Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Faruk dengan NIM 20040460059, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan apa yang telah saya baca dalam buku Terapi Masnawi. Dan matkul ini diampu oleh yang terhormat Bapak Syariful Anam, MSI. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu langkah kecerdasan emosional, yaitu menjadi penengah sebagai langkah terakhir dari kecerdasan emosional. Langkah ini bertujuan untuk menerapkan demokrasi dan menjauhkan dari hal-hal yang berbau otoriter, di mana langkah ini bisa memecahkan sebuah masalah dan mengetahui kenapa masalah tersebut muncul. Karena pada langkah ini kita perlu melihat sesuatu dari berbagai macam aspek. Karena sebagian besar munculnya masalah itu terjadi karena perbedaan sudut pandang antara orang yang satu dengan yang lainnya. Maka langsung saja ada sebuah kisah. Jadi dalam hikayat ini ada sekelompok orang India yang mereka itu belum pernah melihat gajah. Suatu waktu mereka ingin melihat bentuk fisik gajah itu seperti apa sih. Ada sebuah ruangan yang sangat gelap di mana di dalamnya itu terdapat gajah. Mereka masuklah ke dalam ruangan tersebut. Saking gelapnya mereka itu tidak dapat melihat apapun yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi mereka itu tidak dapat melihat secara visual bagaimana bentuk fisik dari seekor gajah. Akhirnya mereka saling mencari tahu. Salah satu dari mereka ada yang memegang belalainya, dan ada yang memegang kupingnya, ada yang memegang badannya, ada yang memegang ekornya. Masing-masing dari mereka memegang salah satu anggota tubuh dari gajah tersebut. Lalu si A, dia itu bilang ke temannya bahwa gajah itu bentuknya panjang loh, seperti pipa, karena ternyata dia hanya memegang belalai gajah tersebut. Lalu ada salah seorang temannya lagi membalas pernyataan dari temannya ini. Oh bukan, gajah itu seperti kipas, dia itu pipih dan lebar. Lalu teman yang satunya bingung dong. Mereka itu kekeh bahwa apa yang mereka pegang, apa yang mereka ketahui itu adalah sebuah fakta dan sebuah kebenaran yang mutlak. Pokoknya orang lain ini salah. Hanya apa yang dia pegang, apa yang dia rasakan yang benar. Dalam kisah tersebut bisa kita ambil pelajaran. Kalau kita memandang sesuatu hanya dari satu sudut pandang, maka kita tidak bisa melihat keutuhan dari sebuah fakta tersebut. Jadi alangkah baiknya kita itu mengambil dari banyak sudut pandang. Misal kalau diambil dari kisah tersebut, kita ini megang belalainya, megang telinganya, megang badannya, megang bagian mukanya. Jadi kita tuh tahu gajah ini secara keseluruhan seperti apa. Enggak hanya megang salah satu bagian anggota tubuh dari gajah tersebut. Maka jika kita kekeh, yang kita tahu adalah yang kebenaran yang mutlak, maka antara satu sama lain ini akan bertengkar. Nah, itu merupakan sumber sebuah masalah. Sebagian besar masalah yang terjadi di sekitar kita itu karena perbedaan sudut pandang, dan mereka itu kekeh dengan pendapatnya sendiri. Maka kita sebagai penengah, kita yang menerapkan langkah ke-10 ini, kita itu harus melihat dari banyak sudut pandang, bahwa bilang kepada si A ini bahwa yang kamu pegang ini cuma belalainya loh, belum seutuhnya. Maka yuk kita lihat sebuah masalah ini dengan banyak aspek, dari berbagai macam aspek. Maka nanti akan ketemu satu jalan keluar yang sama-sama enak, bahwa oh ternyata saya itu salah ya. Mereka jadi berintrospeksi diri bahwa yang mereka tahu belum tentu itu kebenaran yang mutlak.
yang mereka bilang panjang itu benar, cuma tidak seutuhnya benar. Masih banyak kebenaran yang lain yang jika dijadikan satu itu menjadi sebuah jalan keluar yang memecahkan sebuah masalah yang terjadi. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.